Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Baiklah, kali ini kita akan memasuki bab 8 ya, yang berjudul Batur Sang ni Nobota Koto ga Aimasu. Oke, Batur Sang. Mungkin pada pertemuan sebelum-sebelumnya, Sensei menjelaskan kalau sang itu adalah untuk mengakhiri atau untuk menyebut nama orang ya, misalnya Putusang, Madesang, Komangsang, dan sebagainya. Tapi yang di sini kata sang ini itu bukan untuk nama orang ya, tapi sang ini artinya gunung. Oke, jadi gunung itu dalam bahasa Jepang itu ada dua, yaitu Yama dan Sang. Nah, ketika gunung itu hanya disebutkan gunung tanpa ada embel-embel nama, nah itu akan disebut Yama, gunung Yama. Tapi kalau gunung itu dilekati atau diikuti oleh namanya, misalnya Gunung Batur, Gunung Agung, Gunung Rinjani, Gunung Fuji, maka Yamanya itu akan berubah menjadi Sang, sehingga Gunung Batur menjadi Batur Sang, Gunung Agung menjadi Agung Sang, Gunung Fuji menjadi Fuji Sang. Seperti itu ya, Sang. Oke, berikutnya ada Ni Nobota Koto ga Aimasu. Di sini ada kata Nobota. Nah, Nobota ini berasal dari kata kerja bentuk mas noborimas. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk ta. Kata kerja bentuk ta itu ya seperti yang dijelaskan di LKS atau di buku kalian, ini adalah untuk menyatakan pengalaman yang pernah dilakukan di masa lampau ya. Jadi bentuk ta itu adalah kata kerja bentuk lampau ya. Oke. Nah, untuk bab 8 ini Sensei akan membagi menjadi dua pertemuan ya. Pertemuan pertama ini kita akan belajar mengubah kata kerja bentuk mas ke dalam golongan atau bentuk ta. Kita akan belajar bagaimana caranya mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk ta. Oke, mari simak penjelasannya berikut ini. Baiklah minasang, nah seperti yang kita ketahui ya, jadi kata kerja dalam bahasa Jepang itu dibagi menjadi 3 golongan ya, golongan 1, 2, dan 3. Nah, yang paling sulit itu untuk mengubahnya adalah golongan 1 ya, seperti yang sudah pernah Sensei jelaskan sebelumnya. Nah, jadi yang pertama kita pelajari gimana sih caranya mengubah golongan kata kerja bentuk mas golongan 1 menjadi bentuk ta. Oke, di sini yang pertama-tama yang harus kita hafalkan adalah bagaimana dia bentuk perubahannya ya, bentuk perubahan yang ini. Nah, jadi yang pertama langkahnya adalah tentunya kita mencoret masnya dulu ya, maksudnya kita hilangkan. Sehingga akan muncul akhiran-akhiran kata seperti ini, ada gi, ada ki, ada ci, ada i, ada ri, ada ni, mi, bi, dan si. Jadi perubahan ini yang harus kalian hafal ya. Misalnya kalau ada kata kerja golongan 1 yang berakhiran gi, nah, contohnya di sini oyogimasu. Nah, atau mungkin selain oyogimasu ada nugimasu ya. Ya, jadi nugimasu juga berakhiran gi. Jadi ketika ada kata kerja golongan 1 yang berakhiran gi, nah itu gi-nya akan diganti dengan ida. Sehingga gi ini kan diganti ida, sehingga bentuk ta-nya akan menjadi oyoida. Misalnya kayak nugimas ya, nugimas, nugimas. Nu, nah gi-nya jadi ida, berarti bentuk ta-nya menjadi nuida, nuida. Begitu. Selanjutnya adalah kata kerja golongan 1 yang berakhiran ki. Nah, akhiran ki ini dia akan berubah menjadi ita. Nah, contoh di sini kikimas. Ki-nya ini menjadi ita, berarti ki ita. Bentuk ta-nya menjadi ki ita, begitu. Contoh yang lain ya, misalnya kakimas. Kaki. Ki-nya berubah menjadi ita. Jadi bentuk ta-nya menjadi kaita, gitu.
Nah, selanjutnya adalah kata kerja golongan 1 yang berakhiran ci, i, dan ri. Nah, ketika ada akhiran ci, i, dan ri, itu akan berubah menjadi eta, double t ya, eta. Contoh di sini tachimas. C-nya jadi ta, menjadi tata. Aimas, i-nya menjadi ta, menjadi ata. Suarimas, ri-nya menjadi ta, ri-nya berubah menjadi ta sehingga bentuk ta dari suarimas menjadi suata. Contoh yang lain, misalnya ada mochimas. Mochimas. Jadi mochimas masih dicoret kan ada sisa mochi doang. C-nya ini berubah menjadi ta sehingga bentuk ta dari mochimas adalah mota. Begitu minasan. Nah, selanjutnya jika ada kata kerja golongan 1 yang berakhiran ni, mi, dan bi. Akhiran ni, mi, dan bi itu berubah menjadi enda. NDA, enda. Contoh di sini ada sinimas. Ni-nya jadi nda. Jadi akan sinimas bentuk ta-nya menjadi sinda. Sinda. Kemudian kalau yang contohnya mi itu ada nomimas. Mi-nya berubah jadi nda. Jadi ini akan nomimas, bentuk ta-nya akan menjadi nonda. Kemudian asobimas. Nah, kiranya bi kan, bi-nya berubah jadi nda, jadi asonda. Begitu minasan. Contoh yang lain dari yang berakhiran ni, mi, atau bi adalah yomimas. Masih dicoret sehingga menghasilkan kata yomi saja. Nah, mi berubah jadi nda kan. Jadi kata yomimas bentuk ta-nya adalah yonda. Begitu. Nah, terakhir ini jika ada kata kerja golongan 1 yang berakhiran si. Contoh di sini ada hanasimas. Jadi si-nya berubah jadi sita sehingga bentuk ta dari hanasimas adalah hanasita. Begitu. Nah, apakah kalian masih bingung untuk kata kerja 1 ini? Kalau masih bingung, silahkan kalian ajukan pertanyaan di WhatsApp group atau di kolom komentar ya. Mungkin ini agak ribet ya dibanding bentuk perubahan kata kerja yang sebelum-sebelumnya. Misalnya ke bentuk kamus atau ke bentuk larangan. Nah, itu lebih simpel ya, lebih gampang. Kalau yang ini mungkin lebih berat karena harus menghafal bentuk perubahannya. Misalnya akhiran gi jadi ida, ki jadi ita, ci iri jadi eta, mi, mi, bi jadi enda, dan akhiran si jadi sita. Oke, semangat minasang. Baiklah minasang, ini ada selanjutnya ada golongan 2 dan 3 ya. Nah, golongan 2 ini ya, ini sangat gampang ya cara mengubah ke bentuk ta atau lampaunya. Misalnya kata mimas, nemas, dan tabemas. Pertama ya tentu kita coret dulu masnya ya. Coret. Nah, masnya ini diganti dengan ta sehingga mimas menjadi mita, nemas jadi neta, tabemas jadi tabeta. Ya gampang ya, kalau udah golongan 2 tinggal kalian coret masnya terus diganti dengan ta. Misalnya yang lain ya, ada kata abimas. Ya, abimas, mas coret jadi abita. Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ke golongan 3. Golongan 3 ya, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, golongan 3 hanya ada 2 ya, 2 contoh atau 2 kata kerja, yaitu kimas dan simas. Kimas berubah jadi kita, simas jadi sita. Misalnya untuk simas ini kan banyak nih sambungannya, misalnya o daibinggu o simas. Nah, jadi itu kata lampaunya menjadi daibinggu o sita. Terus yang lain misalnya sampo simas, jadi sampo sita. Bengkyo simas, bengkyo sita. Jadi yang ada akhiran simas-simas ini akan berubah jadi sita. Oke minasang, di antara golongan 1, 2, dan 3 apakah ada pertanyaan? Tentunya memang golongan 1 yang paling susah ya cara pengubahannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian ajukan ya. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini saja. Kita lanjut ke pola kalimat pada pertemuan selanjutnya. Ja minasang, sayonara.